Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 dari kelas 2018B akan mempresentasikan hasil laporan ilmiah kami yang berjudul Analisis Fenomena Geosfer dan Objek Pariwisata di Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya, Sonia Kawai Grana, NIM 18040274046, kemudian Prima Ega Sicilia, NIM 18040274047, dan terakhir Indi Nadila Mahmuda, NIM 18040274071. Latar belakang kegiatan di jurusan Pendidikan Geografi UNESA terdapat agenda wajib dan rutin setiap setahun bagi mahasiswanya untuk terjun langsung ke lapangan yang disebut dengan KKL. Di semester 6 ini sebenarnya mahasiswa perlu mengikuti KKL terpadu, di mana KKL ini merupakan penggabungan dari 2 KKL sebelumnya, yaitu KKL Fisik dan KKL Manusia. Namun pada tahun ini kegiatannya berlangsung secara online karena adanya pandemi. Tujuannya untuk mengembangkan materi dan menambah wawasan serta pengetahuan mahasiswa mengenai hal-hal yang telah didapat dan dipelajari di bangku perkuliahan sebelumnya. Untuk lokasi yang kami jadikan sebagai objek penelitian ini adalah Kecamatan Kretek atau Kapanewon Kretek yang berada di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam ini yang ditekankan adalah aspek pariwisata yang berada pada wilayah tersebut. Baik, selanjutnya adalah pendahuluan. Salah satu wilayah Kabupaten Bantul yang kaya akan potensi wisata adalah Kecamatan atau Kapanewon Kretek yang terletak di antara 7 derajat 44 menit 4 detik sampai dengan 8 derajat 0 menit 27 detik lintang selatan dan 110 derajat 12 menit 34 detik sampai 110 derajat 31 menit 8 detik bujur timur. Secara administratif, wilayah ini berbatasan dengan wilayah Kapanewon Bambang Lipuro di sebelah utara, di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sanden atau Kapanewon Sanden, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kapanewon Pundong dan Kapanewon Panggang yang terletak pada Kabupaten Gunung Kidul. Kecamatan Kretek terasa semakin istimewa dengan keberadaan berbagai wisata yang ada di dalamnya. Selanjutnya saya serahkan pada teman saya, Prima Ega Sicilia, dipersilahkan. Rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana pengembangan objek wisata di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul. Lalu dari rumusan masalahnya kita akan menemukan tujuan, yaitu yang pertama untuk mengetahui topografi Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul. Lalu yang kedua untuk mengetahui pengembangan objek wisata di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul. Pembahasan yang pertama adalah lokasi penelitian. Kecamatan Kretek berada di dataran rendah. Ibu kota kecamatannya berada pada ketinggian 15 meter di atas permukaan laut. Jarak ibu kota kecamatan ke pusat pemerintahan atau ibu kota Kabupaten Bantul adalah 15 km. Kecamatan Kretek beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kecamatan Kretek adalah 32 derajat Celcius dengan suhu terendah 28 derajat Celcius. Lalu membahas tentang topografi Kecamatan Kretek. Hampir 95% terdiri dari lahan datar hingga berombak, sedangkan 5% sisanya berupa lahan berombak
hingga berbukit, serta bagian tanah yang berkontur merupakan daerah dataran rendah dengan jumlah perairan atau pantai yang cukup banyak. Memiliki ketinggian 0-25 meter di atas permukaan laut dengan rata-rata kemiringan 2-15%. Lalu mengenai jenis tanah di Kecamatan Kretek sebagian besar terdiri dari tanah jenis aluvial. Tanah aluvial merupakan tanah berwarna kelabu hingga coklat. Terdapat di daerah yang datar sampai dengan daerah di bergelombang di daerah dataran, daerah cekungan, dan daerah aliran sungai. Sedangkan jenis tanah regosol adalah tanah yang berwarna kelabu hingga terdapat pada daerah lereng bergelombang dan berombak. Biasanya terdapat pada daerah lereng vulkan muda di daerah tebing pantai. Pantai Parangtritis. Kawasan pariwisata Pantai Parangtritis terletak di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, yang berjarak kurang lebih 27 km dari pusat kota Jogja. Kawasan Parangtritis juga dihiasi dengan pemandangan perbukitan kars di sebelah timur dan pemandangan gumuk pasir yang langka di sebelah timurnya. Kawasan objek pariwisata Pantai Parangtritis dihubungkan dengan jalan-jalan aspal dengan daerah-daerah lainnya. Jalan beraspal yang melewati Kecamatan Kretek dan Kabupaten Kretek dan Kali Opak adalah jalur utama yang sering dilewati oleh para wisatawan yang akan menuju objek wisata Pantai Parangtritis. Kondisi jalan di jalur utama ini lebih baik dibanding dengan jalur alternatif yang melalui Kecamatan Imogiri. Selanjutnya, formasi geologis dari Kecamatan Kretek. Pada daerah Kecamatan Kretek terdapat beberapa formasi geologi yang secara garis besar terbagi menjadi formasi endapan Gunung Api Merapi Muda, formasi Semilir, formasi Sentolo, dan formasi Kepek. Sedangkan jika ditinjau dari sisi geologis, batuan Kecamatan Kretek dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu batuan api, yang merupakan endapan vulkan Gunung Api Muda yang berumur kuarter, terdiri dari breksi, aglomerat, krakal, kerikil, pasir, dan abu vulkanik yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Kretek. Yang kedua ada batuan tipe kedua, berisi aglomerat, batu pasir tuff, breksi vulkanis, basalt, porfiritis. Jenis batuan ini hanya meliputi kawasan di Desa Parangtritis. Selanjutnya yaitu batuan tipe 3. Batuan kapur ini berada di Desa Parangtritis yang merupakan daerah peralihan antar pegunungan api Batu Agung dengan pegunungan topografik kars. Luas batuan kapur ini berkisar 66 hektare. Selanjutnya ada batuan tipe 4. Nah, pasir pantai yang berasal dari Gunung Merapi yang diangkut oleh Sungai Opak sampai ke laut, yang kemudian oleh longshore current disebarkan dan dihempaskan kembali ke pantai. Selanjutnya dari pantai diangkut oleh angin ke darat dan membentuk gumuk-gumuk pasir. Pasir pantai ini oleh desa berpantai yaitu Desa Parangtritis dan Desa Tirtohargo.